Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Khairul Rijal Official. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan review buku Percepatan Rezeki dalam 40 Hari dengan Otak Kanan karangan Ipo Santosa. Baik, langsung saja kita akan share screen bukunya. Hari ini sudah masuk ke halaman ke-43, di mana halaman 43 ataupun halaman sebelumnya itu telah membahas, ya, kita lihat sedikit tentang harap itu bagian dari iman. Ya, kalau kita berharap itu merupakan bagian dari iman. Hari ini poin yang kelima, ya. Malaikat pun berharap, ya. Itu udah dijelaskan nampaknya, ya. Apa namanya, di pertemuan selanjutnya sebelumnya juga. Intinya, eh, kita harus mengingat bahwa tidak hanya manusia, ya. Kalau di poin yang lima ini, malaikat pun berharap, ya. Tidak hanya manusia saja, ya, seperti Nabi dan Rasul, tapi kita juga berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, Allah mendidik kita untuk berharap. Allah pernah berfirman, "Wahai anak Adam, bersungguh-sungguhlah engkau beribadah kepadaku. Niscaya aku akan memenuhi dada engkau dengan kecukupan dan aku akan menanggung kefakiran engkau. Bila engkau tidak melakukannya, maka aku akan memenuhi dada engkau dengan kesibukan dan aku tidak akan menanggung kefakiran engkau." Itu artinya dengan ibadah yang sungguh-sungguh kita boleh berharap dicukupkan dan dijauhkan dari kefakiran. Lebih jauh lagi, berharap kepada Allah itu memang fitrahnya manusia karena Allah lah yang telah mendidik kita semua untuk berharap dengan adanya kemudahan dan kesulitan, pahala dan dosa, surga dan neraka. Akhirnya, harapan demi harapan pun terbesit di hati manusia. Kalau kita mendengarkan, ya, sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya pahala atau ganjaran engkau sesuai dengan kadar kepayahan dan nafkah engkau. Bukanlah Allah sengaja meninggikan ganjaran bersedekah sesuatu yang dicintai ketimbang bersedekah sesuatu yang biasa-biasa saja. Yang ketiga, bukankah Allah sengaja meninggikan ganjaran berumrah di bulan Ramadan ketimbang berumrah di bulan yang lainnya? Bukankah Allah sengaja meninggikan ganjaran salat duha dengan 8 rakaat ketimbang salat duha 2 rakaat? Kemudian, bukankah Allah sengaja meninggikan ganjaran berzikir semalaman ketimbang berzikir sekadarnya, ya? Seperti itu. Poin yang ketujuh, Nabi mengajarkan kita untuk berharap. Kita dengarkan wasiat Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah bersabda, belilah kesulitanmu dengan sedekah. Apa maknanya? Melalui sedekah, kita boleh berharap kesulitan itu akan teratasi. Maka, berdasarkan contoh ataupun ajaran Nabi ini, maka kita juga perlu, ya, mengikuti tuntunan tersebut. Dengan bersedekah, berharap kepada Allah tetap, karena Allah mudah-mudahan apapun masalah kita, apapun kendala kita diberikan kemudahan dan diberikan solusi. Nabi juga pernah bersabda, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Itu artinya melalui sedekah kita boleh berharap penyakit terobati. Begitu juga yang lain, banyaklah sedekah, sebab sedekah dapat memanjangkan umur, ya. Kita berharap umur panjang, umur berkah. Bersedekah sedekah sebab bala tidak pernah mendahului sedekah. Artinya dengan bersedekah kita insya Allah akan terhindar dari bala bencana. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menasihati, pancinglah rezeki dengan sedekah. Apa maksudnya? Kita boleh berharap untuk mendapatkan rezeki dengan kita bersedekah, mudah-mudahan rezeki itu datang. Begitu juga sholat duha dan sholat tahajud, di mana melalui sholat tersebut kita berharap mudah-mudahan rezeki, kesehatan, kelapangan waktu diberikan oleh Allah kepada kita untuk di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Memang hakikat dari seluruh amalan adalah untuk mendapatkan ridha Allah, itu merupakan kepastian. Namun kita juga boleh berharap fadilah, keutamaan, manfaat dan dampak dari amalan tersebut. Yang pasti Rasulullah SAW, para nabi terdahulu telah mengajarkan, ya. Mari kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kelancaran. Amin. Delapan, tidak ada satupun dalil yang melarang berharap. Nah, makanya inti dari buku ini adalah kita disuruh berharap hanya kepada Allah. Kita baca, ya. Ini kembali soal mafia tadi, sebelumnya pernah kita apa namanya bahas, ya. Menculik, ada seorang mafia menculik seorang anak dan melarikan anak tersebut dari sebuah mobil sedan. Dalam perjalanan karena ingin pipis, si anak pun memohon kepada si mafia.
Si anak berkata, Om tolong berhenti bentar, saya mau ke toilet atau mau ke belet pipis. Si mafia, ah itu perasaan kamu saja, ntar juga hilang. 5 menit kemudian si anak kembali memohon kebelet nih. Si mafia, sudahlah, itu perasaan kamu saja, ntar juga hilang. 10 menit lagi, anak itu mohon, Om beneran nih. Si mafia, diamlah, itu perasaan kamu saja, nanti juga hilang. Si mafia, eh, sekitar setengah jam kemudian terciumlah bau pesing. Si mafia, kok bau pesing? Kamu kencing ya? Kamu pipis ya? Si anak bilang, itu perasaan Om saja, ntar juga hilang. Hehe, itulah begitulah. Kalau kita berharap dan memohon kepada manusia, sering kecewa. Akan jauh berbeda. Berharap kepada Allah, pasti akan mendapatkan solusi dan yang terbaik. Di bagian terakhir ini, tolong digarisbawahi bahwasanya tidak ada satu dalil pun yang melarang bahwa kita harus tidak boleh berharap kepada Allah. Maksudnya adalah malahan ya, sebaliknya adalah menyuruh kita untuk berharap kepada Allah, dan inilah yang namanya berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berharap balasan dunia, maka kita akan mendapatkan balasan dunia. Mungkin tidak tersisa lagi balasan akhirat. Tapi jika kita berharap balasan dunia dan akhirat, maka kita akan mendapatkan balasan dunia dan akhirat. Quran surat kedua, surah Al-Baqarah ayat 200 sampai 202, Quran surat 28 ayat 77. Nah, yang terbaik adalah berharap balasan dunia dan akhirat. Layaknya berdoa selamat, doa selamat dan doa akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bukankah sebaik-baiknya berharap adalah berharap kepada Allah? Ya, justru itu semua akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Bukankah Allah menyukai orang berharap dan bergantung hanya kepadanya? Bukankah Allah malah memurkai orang yang tidak mau berharap kepadanya? Jadi, kalau tidak sama Allah, sama siapa lagi ya? Dalam buku ini disampaikan, jangan sampai kita menempatkan Allah sebagai tahapan ataupun harapan terakhir, ya, sehingga kita terlalu fokus kepada harapan kita di dunia ini, tidak menautkan kepada yang Maha Pencipta dunia ini. Kemudian eh, ringkasnya adalah Allah telah mendidik manusia untuk berharap balasan Allah. Jadi wajar sekali apabila kita sebagai manusia berharap balasan tersebut. Tentu ini bukan sekedar dari balasan, melainkan piagam tertinggi. Terkait dengan piagam ini berasal dari zat yang maha tinggi, yang ianya mungkin berupa kenikmatan, baik itu di dunia maupun di akhirat. Untuk lebih jelasnya, ada pembahasan khusus investasi gaib dan koin keberuntungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan hari ini. Kita cukupkan sampai halaman 47 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Seolah next kita akan membahas tentang supaya persalinan jadi lancar. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas segala partisipasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk senantiasa menonton YouTube channel kami ya, yakni Khairijal Official. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.